Kita kembali ke jelang laga Piala Asia. Meski berbeda level antara Indonesia dengan Australia, tim Garuda diyakini bisa meraih poin maksimal pada pertandingan malam nanti. Dan untuk membahasnya sudah kembali bergabung bersama kami pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, selamat sore. Selamat sore, Anggi. Oke, meskipun tadi komunikasinya terputus, yang penting Indonesia jangan terputus di sini ya, di Piala Asia ya, Bung Ropan. Jadi dengan keberhasilan lolos ke... Betul sekali. Bung, jadi dengan keberhasilan lolos ke 16 besar ini, sebenarnya bolehkah timnas ini sedikit rileks? Dalam artian bisa bermain lebih fun, lebih senang lah gitu di lapangan, Bung. Iya, itu yang saya inginkan memang. Jadi nggak ada beban sama sekali. Kan sudah target dari STY itu sudah terpenuhi. Kita sudah mencatatkan lembaran sejarah baru. Untuk pertama kali kita lolos dari fase grup dan menciptakan sejarah di 16 besar. Jadi bagi saya, anak-anak itu masuk lapangan dengan enjoy saja. Menikmati laga ini, ya. Walaupun lawan kita lawan yang kuat, semua tahu. Secara peringkat, kualitas permainan mereka ya ada di peringkat 25 dunia. Jadi dengan kita 146 kan jauh. Tapi ya saya pikir nggak usah berpikir soal itu. Masuk lapangan dengan tenang, kepala tegak semua, ada keyakinan, ya rasa percaya diri yang tinggi. Ya, semangat fighting spirit kita itu kan yang diinginkan oleh kita semua, ya oleh STY juga. Kalau kita tegang justru salah. Mungkin saja ketegangan itu ada di pihak lawan Australia karena mereka pasti takut kalah menghadapi Indonesia. Mereka akan malu besar kalau sampai kalah melawan kita. Nah, sinilah motivasi kita harus lebih tinggi dari mereka. Harus ingin menang. Kayak saya bilang ini enak buat kita. Buat apa kita mau pikir-pikir tegang lagi, sudah di 16 besar kok. Tapi kalau kita bermain enjoy, nikmati pertandingan ini, semua akan berjalan dengan baik. Begitu. Sejauh ini sudah enjoy belum sih, Bung, mereka? Ya, mungkin karena di babak awal kan mereka masih tegang itu untuk bagaimana ingin menampilkan permainan terbaik. Ketika kita kalah melawan Irak, ya kita pasti bisa mendapatkan 1 gol. Tapi kan kebangkitan itu ada di saat kita mengalahkan Vietnam. Ini kan rasanya sulit, 8 tahun lamanya kita menunggu itu untuk bisa mengalahkan Vietnam, dan kita mendapatkan kemenangan yang krusial ini justru di ajang bergengsi di Piala Asia dan memukul Vietnam. Nah, di sini kan rasa optimisme itu bangkit, ya. Sehingga kita lebih tenang untuk menghadapi Jepang. Makanya walaupun kita kalah, saya pikir kita bagus. Jepang tidak berpesta gol lawan kita. Bahkan Jepang itu ya hanya menang 1-0 kok di babak pertama, itu pun lewat penalti melawan kita di babak awal. Jadi saya pikir ini suatu hal yang sangat baik ketika kita bawa melaju lolos ke babak 16 besar untuk menghadapi Australia. Dan sekali lagi saya pikir anak-anak harus ya itu tadi tenang menghadapi Australia. Jangan panik kalau di pressing oleh Australia, tenang aja ya. Screening ball dengan baik ya. Kalau ketenangan ini kita dapatkan di lapangan, disiplin yang kita lakukan, ya mudah-mudahan hasil pertandingan akan positif. Begitu, Anggi. Baik, Bung Ropan, dengan anggapan bahwa Australia ini menganggap sebelah mata timnas, begitulah ya, karena ranking FIFA mungkin jauh berbeda. Apakah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan Garuda untuk membuat kejutan? Kalau itu yang terjadi bisa, tapi saya pikir mereka tidak akan menganggap enteng Indonesia. Mereka sudah bilang mereka akan melupakan itu soal jarak bagaimana peringkat mereka dengan Indonesia. Itu kan hanya sebuah angka-angka, karena mereka itu sudah mengevaluasi pertandingan kita lawan Irak, lawan Jepang, lawan Vietnam, dan mereka berpikir sekarang melawan Indonesia. Ini kan sudah di fase gugur, bukan bermain di fase grup. Ya, masih bisa berharap di pertandingan satu ke pertandingan yang lain. Sekarang kalah out. Sehingga ini ketegangan juga bagi Australia. Makanya Australia salah besar kalau mereka menganggap remeh. Menguntungkan buat kita ketika mereka menganggap remeh. Mudah-mudahan itu yang mereka lakukan dalam pertandingan malam ini. Melihat kita ada tim sebelah mata, kita bisa manfaatkan dengan baik. Ya. Atau mungkin mereka terlalu overconfidence, terlalu percaya diri dalam pertandingan ini. Ini menguntungkan buat kita, bumerang bagi mereka. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Tapi saya rasa mereka tidak akan melakukan itu. Mereka tahu ini pertandingan yang bisa membahayakan posisi mereka. Sehingga mereka akan fokus juga. Sama seperti kita. Australia akan berusaha untuk bagaimana bisa mengamankan tiket menuju ke babak 8 besar. Makanya mereka tidak akan main-main. Mereka akan berusaha menangkan kita. Secara ball position, mereka akan mengambil ini. Dan oke lah bagi kita. Nggak usah berharap bermain terbuka. Bermain aja lebih dalam. Menunggu serangan. Yang penting gawang kita tidak bobol. Itu kan yang paling penting. Untuk membuat mereka sedikit agak stres dalam pertandingan ini. Gitu. Oke. Bung, nah sedikit soal permainannya. Sebenarnya mana yang lebih efektif? Kalau memakai skema menunggu lalu menyerang balik atau langsung kasih kejutan di awal-awal permainan?
Iya, melawan Irak kan kita agak lebih menunggu. Melawan Jepang juga counter attack. Yang bagus buat kita permainan baik adalah melawan Vietnam. Sehingga itu terpilih sebagai salah satu laga yang baik di Piala Asia ini. Karena kita tahu bagaimana kualitas kita dengan Vietnam. Nah, melawan dengan Australia, kalau kita bermain terbuka, kita langsung membuat kita, ini riskan buat kita. Ya, untuk bermain dengan mereka. Tapi mudah-mudahan semua kan ada di STY. STY lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa meracik sebuah strategi melawan Australia. Tapi kalau kita mengajak mereka dengan bermain terbuka secara ofensif, akan berbahaya memang buat kita lawan. Sebaiknya pasti kita akan menunggu, tapi bukan berarti kita bertahan secara total atau parkir bus ya besar-besaran di belakang, tidak juga. Ya, kita tetap menunggu untuk counter attack yang lebih berbahaya lewat dua sisi lapangan ya. Yakob Sayuri mungkin akan di kanan, Marcelino akan bergeser bermain di kiri, dan ini akan menjadi kekuatan buat kita untuk melakukan crossing. Tentunya juga berharap terhadap bagaimana manuver yang dilakukan oleh dua flank kita. Asnawi di kanan dan Pratama Arhan di kiri untuk bisa membantu Rafael Struijk yang berada di depan. Saya pikir permainan ini kuncinya ada di tengah memang. Sebagaimana kuat kita pemain tengah. Justin Hubner, Ivar Jenner untuk bisa bertarung dengan gelandang-gelandang terbaik yang ada di Australia. Terutama mengawasi Jackson Irvine yang sudah membuat 2 gol sejauh ini bersama dengan Australia di Piala Asia. Gitu. Oke. Bung, Anda setujukah kalau misalnya disebut bahwa Australia ini berbahaya untuk duel-duel udara? Ya, kalau bicara duel udara, ya mereka memang akan memanfaatkan tinggi badan mereka. Tapi kan kita punya keuntungan bahwa pemain-pemain belakang kita juga tinggi-tinggi. Jordi Amat misalnya, kalau Elkan Bagot bermain, dia punya tinggi badan yang oke, ya. Artinya kalau Justin Hubner juga ke belakang, mereka bisa berduel dengan baik untuk bisa mengatasi lawan. Dan melihat juga kan Australia ini cuma membuat 4 gol selama babak fase grup. Jadi tidak begitu hebat-hebat juga. Lawan India juga agak susah. Walaupun mereka menang 2-0, lawan Suriah cuma 1-0. Terakhir 1-1 dengan Uzbek. Mereka bisa membuat 4 gol, kemasukan 1. Kita ada 3 gol. Walaupun kita kemasukan 6 gol. Tapi dalam setiap pertandingan kan kita bisa membuat gol. Semoga dalam pertandingan melawan Australia, ya malam ini, kita bisa mencuri gol lebih dulu. Walaupun kita agak lebih bertahan, tapi counter attack kita efektif ke pertahanan lawan. Dan kita bisa membuat 1 gol atau Rafael bisa mencetak gol, entah Marcelino atau Yakob. Saya kira ini modal bagus untuk menggoyang konsentrasi dari Australia. Ini yang baik. Jangan sampai Australia lebih dulu mencetak gol sehingga mereka punya rasa percaya diri, mereka tumbuh kalau mereka lebih dulu menggetarkan gawang kita. Kita yang harus mencuri gol ke gawang mereka atau memaksa mereka untuk tidak bisa membuat gol sepanjang babak pertama. Itu yang harus dilakukan oleh pemain-pemain kita. Tentunya dengan pertahanan yang baik. Gitu. Karena selama ini kita tahu kan pertahanan kita agak kurang begitu solid memang. Tapi mudah-mudahan melawan Australia akan belajar banyak dari kesalahan-kesalahan yang terjadi di fase grup. Begitu. Oke. Nah, itu dia pertanyaan selanjutnya. Bagaimana memastikan agar timnas ini tidak boleh lagi berbuat kesalahan di awal? Ya, saya pikir hal-hal yang elementer yang tidak seharusnya untuk berbuat salah jangan lagi dipertontonkan di sini. Seperti melawan Jepang. Di menit-menit awal dapat penalti. Itu kan seharusnya tidak boleh penalti karena Jepang tidak membahayakan. Yashir Ueda yang dijatuhkan oleh Jordi yang dipeluk di situ di sisi lapangan sempit kan tidak membahayakan sebenarnya. Tapi kita membuat kesalahan di sini. Jadi hal-hal seperti ini untuk tidak diulangi. Jadi belajar banyak. Semoga ada video-video lagi diputar lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi di saat kita menghadapi Irak, menghadapi Vietnam juga walaupun kita bisa menang clean sheet di sana. Tapi melihat bagaimana pergerakan permainan lini belakang kita, terutama bermain dengan Jepang. Kalau kita di belakang ini bermain solid, komunikasi jalan, saya yakin Australia akan sulit. Karena Jepang juga mengalami kesulitan sepanjang 45 menit babak pertama, kecuali ada 1 penalti di menit awal. Nah, kalau Jepang yang punya peringkat bagus di Asia, lebih bagus dari Australia, yang mengalami kesulitan untuk membongkar pertahanan kita, mengapa tidak pada pertandingan malam ini menghadapi Australia, kita melakukan hal yang sama? Dan pemain-pemain kalau sudah belajar banyak dengan hasil melawan Jepang itu, mereka melakukan hal yang bagus tentunya. Tidak ada kesalahan-kesalahan yang menjolok di belakang yang merugikan tim kita. Sehingga ada gol yang terjadi. Semoga ini bisa mereka dapatkan sepanjang pertandingan. Gitu. Oke, Bung, setelah tadi analisanya, kasih skor dong berapa buat nanti malam? Saya berharap ini pertandingan imbang. Ya kalau menang itu luar biasa, fenomenal buat kita. Ya, tapi imbang saja itu sudah bagus sekali untuk bisa bermain dengan Australia. Tentunya rakyat Indonesia ingin kita lolos, termasuk STY. Mengingat kita bisa bertarung melawan Korea Selatan di babak 8 besar. Tapi buat saya kalau tanya skor,
imbang aja 0-0 1-1 itu sudah cukup buat kita sambil berharap untuk adu penalti. Ya kalau adu penalti kan soal keberuntungan. Jadi buat saya imbang saja itu aja. Ya draw oke buat kita. Itu saya sudah anjungan jebol yang luar biasa buat Marcelino Ferdinand kawan-kawan. Begitu Anggi. Oke, imbang dan STY stay gitu ya Bung ya? Oh pasti, kalau bicara ST sudah oke. Tinggal tunggu tanda tangan aja, nego aja. Sampai tahun berapa, 2027 ya, kita tunggu. Oke, oke. Bung Ropan terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.